Ketatnya persaingan Pilpres Amerika Serikat dan apa dampaknya bagi Indonesia akan kami bahas bersama dua narasumber, anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem Muhammad Farhan dan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mbak Dina, selamat sore juga Mas Farhan. Selamat sore. Oke, kita akan langsung bahas soal bagaimana persaingan ketat yang berlangsung di pemilu Presiden Amerika Serikat saat ini. Joe Biden dan Trump kejar-kejaran hasil atau suaranya. Nah Mbak Dina, kalau Mbak Dina melihat dari hasil saat ini yang dua calon Presiden Amerika Serikat sangat tipis bedanya, kira-kira ujungnya akan kemana? Siapa yang akan memenangi pemilu Presiden ini? Kalau dilihat dari popular vote, itu Biden. Cuman kan masalahnya sistem di Amerika bukan berbasis popular vote. Ya. Itu semua nanti akan di-casting ke suara electoral college, kemudian electoral college itu yang kemudian menentukan hasil akhir. Nah itu sebabnya tadi sempat selalu dibahas tentang belum selesai dihitung seluruh angkanya kan, termasuk yang absentee ballot. Nah itu setiap negara bagian punya sistem penghitungan sendiri, termasuk juga siapa yang akan ditetapkan menjadi elektor pada last minute. Kalau sampai angkanya marginnya tipis sekali seperti misalnya Wisconsin ya. Wisconsin tuh antara Biden dan Trump itu sama kuatnya sebenarnya 49%. Berarti di situ ada tradisi sesuai aturan di sana, nanti akan dipilih anggota Senat mana atau anggota House mana yang akan boleh berhak sebagai elektor. Jadi suaranya tergantung pada dia ambil biru atau ambil merah, itu udah menentukan hasil akhirnya. Kalau di beberapa pemilu Amerika Serikat itu kan Ohio menjadi negara bagian yang menentukan. Kalau yang menang di Ohio maka dia akan menjadikan atau menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat ini Ohio sudah tahu kita siapa yang unggul di sana. Merah. Kalau begitu battlegroundnya dan negara bagian mana yang akan bisa menentukan bahwa mereka yang menang di sini akan menjadi Presiden Amerika Serikat? Di sini totalnya ya, jadi kalau kita lihat belum tentu Ohio selama ini besar karena dia 18 seat ya. Suaranya itu di situ. Tapi kita bisa lihat juga negara bagian seperti Arizona, kemudian Wisconsin, Nevada itu kalau di jumlah juga jadi sama. Jadi itu yang belum selesai dihitung. Jadi yang menarik di sini adalah ada pergeseran. Daerah yang biasanya biru itu kok merah seperti Ohio, demikian pula wilayah yang biasanya merah seperti Arizona kok sekarang jadi membiru. Jadi di sini ada perubahan demografi penduduk mungkin atau ada perubahan preferensi masyarakat di Amerika Serikat. Jadi biasanya Ohio adalah milik Demokrat, kali ini justru menjadi milik Republik ya? Iya. Dan di wilayah Texas, Nevada biasanya adalah Republik, kini menjadi Demokrat, artinya menjadi milik Biden. Ini disebut-sebut kalau terjadi, ini jadi bisa disebut sebagai gempa politik karena biasanya wilayah Texas adalah kantong kemenangan Republik atau kantong kemenangan Trump pada saat itu. Apakah ini yang menjadi pertanda bahwa pada pemilu kali ini Demokrat itu akan lebih unggul atau menang dibandingkan Republik? Biden artinya. Ya kalau dari popular vote, yang menarik di sini adalah get out the votes-nya. Itu berarti jauh lebih banyak mengunggulkan Biden. Karena kalau asumsinya seluruh orang yang punya hak pemilih itu sama jumlahnya seperti pemilu yang lalu, berarti kan harusnya sama tuh peta kekuatannya. Tapi justru sekarang kok lebih cenderung ke Biden. Berarti orang-orang yang merasa penting untuk keluar casting vote, itu justru kecenderungannya ke Biden. Kecenderungannya ke Biden. Oke, kita akan ke Mas Farhan. Mas Farhan, ini pemilu Amerika Serikat juga dinanti-nanti oleh Indonesia karena ketika kepemimpinan Presiden Trump selalu ada kontroversi, selalu ada ketidakpastian yang juga berdampak bagi Indonesia dari sisi perekonomian dan juga politik. Kalau dari DPR RI, Mas Farhan sendiri dari fraksi Nasdem melihat Pilpres ini akan seperti apa? Harapannya bagaimana? Dari 4 tahun pemerintahan Donald Trump, sebetulnya kalau dihitung secara pragmatis, Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Kalau dihitung-hitung malah sebetulnya lebih untung daripada masa-masanya Obama yang 8 tahun kemarin. Pada masa-masa Obama memang kita bisa mendapatkan banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana kemudian waktu itu hubungan Indonesia lebih dekat secara emosional dengan Amerika Serikat. Tapi dari segi hubungan ekonomi, satu, Indonesia berhasil mempertahankan
general preference-nya. Ya. Satu itu ya, kemarin kedatangan dari Menlu Amerika Serikat menunjukkan komitmen yang sangat kuat. Kemudian juga bagaimana dengan sentimen anti Tiongkoknya, Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat betul-betul berusaha keras untuk memikat hati pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bersamaan, salah satu yang dilakukannya adalah dengan memberikan visa masuk kepada Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Saya kira itu tidak akan pernah terjadi kalau di bawah pemerintahan Pak Obama. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya sama satu lagi, hanya dalam waktu 3 hari setelah dilantik menjadi duta besar untuk Amerika Serikat, Pak Lutfi langsung diterima oleh Donald Trump langsung di White House. Ini rekor dalam sejarah diplomasi. Jadi bagi Trump Indonesia sangat strategis, sangat seksi begitu kalau menurut Mas Farhan. Sangat istimewa karena secara pribadi dia juga punya investasi di Indonesia. Jadi kalau mau ngitung pragmatisnya, Indonesia sangat diuntungkan apabila Trump menang lagi. Akan sangat diuntungkan. Yes. Kalau ada anggapan bahwa Biden akan membawa lebih kestabilan, menurunkan ketidakpastian di pasar, yang akhirnya dampak pengaruh politik Amerika Serikat dan dampak juga ke Indonesia, ada stabilisasi, ada kepastian kalau Biden yang menang. Steady growth itu memang terlihat bagus di atas kertas, tetapi untuk para pebisnis, steady growth is not always a good news. Ketika market itu fluktuatif, maka ada kesempatan untuk mendapatkan capital gain yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Pola pikir seperti itu terjadi di antara para investment bankers yang ada di seluruh dunia, terutama di negara-negara atau para investors yang mengincar market-market yang emerging seperti di Indonesia. Nah, jadi keadaan market yang steady growth belum tentu menyenangkan hati, walaupun menenangkan hati. Jadi kita mesti melihatnya apabila dalam kerangka pemikiran kepentingan Indonesia dan catatan bahwa di kalangan para politisi Demokrat terutama yang menguasai Kongres, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang punya masalah dengan penegakan hak asasi manusia. Kalau Joe Biden menang, maka kita akan sedikit mengalami kemunduran dalam perjanjian untuk pengadaan alutsista. Oke, itu yang Anda khawatirkan kalau nanti Biden yang menang di Pilpres Amerika Serikat. Tapi kalau bicara soal Trump juga ada beberapa kebijakan geopolitiknya juga yang kontroversial, yang kemudian merembet pada soal perekonomian. Dalam hal ini adalah soal perang dagang dengan Tiongkok. Ini kan juga menjadi dampak yang dirasakan juga oleh Indonesia soal itu, Mas Farhan. Donald Trump itu sangat keras kepada negara-negara yang defisit perdagangannya itu surplus terhadap Amerika. Kecuali kepada Indonesia. Pada Indonesia, Donald Trump bahkan mengutus Pompeo untuk memastikan bahwa general preference kita tetap dipertahankan. Dan tidak memasalahkan sama sekali bahwa ada surplus perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Oke, baik. Justru jadi sejauh ini gestur dari Donald Trump terhadap Indonesia sih baik-baik aja. Oke. Mbak Dina, Anda setuju dengan pendapat Mas Farhan bahwa kalau Trump yang menang justru akan lebih menguntungkan untuk Indonesia? Ini jadi nggak misteri ya. Soalnya negara di Amerika Serikat sendiri pengikutnya Trump kok masih banyak. Karena kaum elit bisnis itu memang masih merasa diuntungkan dari perilaku dia. Jadi yang saya ingin ingatkan juga pada DPR di sini, masalahnya pendekatan Trump itu kan transaksional. Dan itu levelnya juga di tataran elit ya. Jadi keberhasilan yang diperoleh, apa itu visa, apa itu GSP, itu kan lebih di tataran yang tidak bisa dinikmati sehari-hari oleh masyarakat. Jadi kalau kita betul-betul care terhadap status kita sebagai negara demokrasi misalnya, harusnya kita khawatir dengan situasi yang berkembang di Amerika Serikat. Demikian pula dengan mundurnya Amerika Serikat dari berbagai forum-forum multilateral dan ketidakhadiran dia di level-level yang sifatnya duduk bersama dengan negara lain. Jadi transaksi yang dilakukan bilateral
dan itu di belakang layar, itu konsekuensi jangka panjangnya cukup devastating biasanya. Karena kemudian deal-deal itu belum tentu kemudian bisa diterima oleh seluruh orang. Jadi yang untung itu sebenarnya hanya segelintir masyarakat. Itu yang harus diantisipasi. Jadi sesaat gitu loh sebenarnya keuntungannya. Apa yang nantinya akan berbeda jika, kalau kita berandai-andai, jika Joe Biden yang memenangi pemilu presiden ini, apa yang akan berbeda dari pemerintahan Trump? Saya sih melihat Biden akan banyak jadi tukang sapu dulu ya, kalau saya boleh pakai istilah itu. Karena selama Trump memimpin, cukup banyak kebijakan Amerika yang berubah drastis. Yang saya bilang tadi, contohnya di tingkat internasional, katakanlah dia bilang mau kembali ke multilateralisme. Nah, tantangannya kalau dia mau kembali multilateralisme, pertama sekali misalnya peace process yang sedang berlangsung ala Trump di Timur Tengah terhadap negara yang sangat dekat di hati kita, Palestina, itu berarti kan harus diputar balik ya. Mulai dari embassy Amerika dikembalikan lagi tidak di Yerusalem, kemudian juga perlu ada pengakuan Palestina. Bisa nggak dia mau nggak dia punya resources-nya untuk melakukan itu semua? Itu satu misalnya. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan keanggotaan Amerika Serikat di PBB, di Dewan HAM PBB, kemudian untuk negosiasi climate change, untuk negosiasi dengan Iran misalnya. Ini semua memang secara lip service mudah disebutkan, tetapi dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat seperti sekarang, apalagi COVID juga masih belum baik ya kondisinya, artinya investasi yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kembali ke multilateralisme itu tidak semudah membalikkan tangan gitu. Jadi dan kalau kita lihat tendensi Trump di dalam negeri itu sudah kelihatan mengobarkan api kemarahan untuk tidak mau mengaku kalah, berarti dalam masa-masa beberapa tahun ke depan masalah internal di Amerika Serikat juga masih perlu dibereskan oleh Biden, kalaupun dia menang ya. Kalau tadi Mas Farhan menyatakan Trump itu punya perlakuan yang istimewa kepada Indonesia. Apakah nanti ketika, kalau kita berandai-andai lagi, Biden yang menang, apakah perhatian Amerika Serikat kepada Indonesia akan berubah, berkurang? Mbak Dina? Oh saya, oh baik. Ini Biden, saya menduga kalaupun dia naik, maka dalam 1-2 tahun dia akan sibuk dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat dan membereskan di dalam negeri Amerika Serikat. Jadi urusan Indonesia paling banter itu kalau sampai ternyata China jauh lebih agresif atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan yang diambil oleh China, Amerika biasanya tetap nggak akan mau terima, apalagi kalau itu menyangkut freedom of navigation di Laut Cina Selatan. Jadi itu yang harus diantisipasi Indonesia. Jadi kalau tiba-tiba China sparking fire di sana, berarti akan ada ketidakstabilan di situ, kita yang harus siap menanggung risikonya. Siapapun nanti akan menjadi pemenang dalam pemilu presiden Amerika Serikat, ketegangan dengan Tiongkok terutama di Laut Cina Selatan ini harus diantisipasi, Mas Farhan, oleh Indonesia karena posisi kita yang sangat strategis. Bagaimana DPR melihat nanti apapun atau siapapun nanti pemenang Pilpres Amerika Serikat, kita harus siap-siap soal itu. Kalau misalnya berubah dari Trump ke Biden atau misalnya tetap Trump? Kebijakan Laut Cina Selatan, Natuna Utara, Palestina, serta Iran tidak akan pernah berubah. Itu terlalu ideologis untuk Amerika untuk bisa berubah. Jadi kita sih tinggal melihat pemanfaatannya saja. Memang ada hal yang bisa dikatakan mengganggu hati nurani kita lah, tanda kutip ya. Bagaimana Donald Trump banyak menghapus program-program multilateral yang sebetulnya bisa memberikan manfaat yang atau paling tidak menenangkan hati nurani. Seperti beberapa program scholarship juga terpaksa dibatalkan dalam kerangka multilateralisme. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump dengan melakukan politik identitas dalam negerinya, melakukan yang namanya hubungan bilateral secara diam-diam di belakang layar, itu memang sepertinya menakutkan. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat, kita harus punya posisi yang sangat firm tentang apa yang kita mau. Contohnya tentang Freeport aja. Ketika Freeport mulai kita ambil alih, Amerika Serikat kemudian tidak banyak bereaksi, bahkan sangat akomodatif. Kenapa? Karena kita akhirnya mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Amerika.
Aman tuh, nggak ada masalah apa-apa, tidak ada yang namanya narasi nasionalisasi dan lain-lain. Nah, itu semua memang bagian dari sebuah strategi yang harus kita terapkan setepat mungkin dalam menghadapi diplomasi bersama Amerika Serikat. Apakah nanti Joe Biden akan lebih fokus kepada urusan dalam negeri? Sudah pasti. Tetapi seperti yang kata Mbak Dina tadi, ketika urusan masalah Laut Cina Selatan atau Natuna Utara, urusan Palestina dan urusan Iran, sensitifnya luar biasa. Oh, tambah satu lagi, urusan Turki, seru juga tuh. Baik. Timur, Korea Utara. Oke, Mbak Ya, kalau Dina. Korea Utara kita sama-sama enggak lah. Sama enggak lah. Mbak Dina, terakhir untuk Mbak Dina, ini kan masih butuh waktu untuk bisa mengetahui hasil dari pemilu presiden Amerika Serikat. Tapi paling tidak apa nanti yang harus disiapkan, bagaimana kemungkinan dampaknya pada hasil pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang sepertinya akan memecahkan rekor jumlah partisipasi pemilih di sana karena punya harapan lebih untuk masyarakat Amerika Serikat di sana, Mbak Dina. Saya yang paling harus dikhawatirkan ini situasi COVID ya secara global yang membuat semua negara menahan untuk melakukan investasi, untuk melakukan ekspansi bisnis gitu kan. Jadi kalau masih ada sejumlah negara pasar yang tertutup aksesnya, maka otomatis belum bisa lah flow profit itu seperti yang dibayangkan di awalnya. Makanya kita juga perlu melihat apa yang berkembang di Eropa misalnya. Kasus Brexit ini kan sampai sekarang masih macet. Dan karena Brexit itu macet, seluruh negara Eropa yang biasanya juga mitra dagang kita yang baik sebagai alternatif dari Amerika Serikat atau China, ternyata juga berhenti gitu ya. Jadi sebenarnya ada masalah lain yang perlu kita antisipasi di sini. Jadi paling penting saya PR kita daripada sibuk hanya melihat ke sana, kita tuh menentukan kita itu mau apa. Kalau sampai si Trump yang naik, berarti kemampuan kita menegosiasikan secara frontal ya. Kita mau ini, you bisa kasih apa? Itu harus jelas. Kalau Biden, maka kita undang beberapa negara lain, kita tekan bersama-sama gitu kan. Jadi beda style aja, tapi memang harus jelas kita mau apa, dan kita harus cari alternatif mitra yang lain. Karena sebenarnya posisi Amerika Serikat secara ekonomi belum memungkinkan untuk kita jadikan gantungan juga. Oke, baik, harus diantisipasi. Terakhir untuk Mas Farhan, silakan. Saya harapannya adalah, kalau tadi udah jelas ya, kalau Donald Trump menang kita mau apa aja. Kalau sampai Joe Biden menang, ada satu harapan yang bisa kita dorong ke Joe Biden adalah program untuk eradikasi terorisme. Program eradikasi terorisme ini kita harapkan kalau Joe Biden maju, maka kita akan bisa mendapatkan backup program serta pelatihan bagi kepolisian dan juga TNI untuk masuk ke dalam program penanggulangan, pemberantasan dan juga pencegahan terorisme dunia. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana hasil dari pemilu presiden Amerika Serikat dan melihat bagaimana perkembangan terkait dengan geopolitik dan juga perekonomian Amerika Serikat yang biasanya berpengaruh pada global. Terima kasih Mas Farhan, terima kasih juga Mbak Dina telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.